Halo teman-teman, kita ketemu di video pertama ini. Kakak berharap kabar kita semua sehat-sehat, isolasi diri pun tidak dilanggar, kita patuh pada pemerintah. Nah, untuk teman-teman yang di kampung, semoga tetap sehat-sehat. Ada Wilan, ada Etika, siapa lagi? Ada Pebi, ada Hotma, atau yang masih di Padang. Ada Tema, ada Jakob, ada Lodias, dan teman-teman yang lain yang masih stay di Padang. Banyak yang tidak tersebutkan. Nah teman-teman, topik yang akan kita bahas di video pertama ini adalah Paskah atau sering disebut dengan memperingati Hari Kebangkitan. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena kita baru saja merayakan Paskah atau kebangkitan, dan ini adalah doktrin yang sangat penting dalam iman Kristen. Tidak kalah penting dengan Natal atau hari kelahiran, atau ketika kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung. Paskah tidak kalah penting. Nah, jadi coba kita lihat bersama-sama, kita ikuti pelan-pelan. Mari kita buka bersama 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Penting sekali doktrin ini, sehingga nats ini mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, coba perhatikan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sia, nggak ada gunanya. Sehingga doktrin ini sangat penting untuk kita pahami, untuk kita bahas. Nah, kita sebagai orang-orang muda Kristen, apakah kita paham dengan peristiwa kebangkitan? Apa yang terjadi sebenarnya pada waktu itu? Kenapa peristiwa ini sangat menghebohkan dan sangat jadi perbincangan? Sebagai orang Kristen, mungkin kita sudah biasa mendengar kata kebangkitan, kata Paskah, tapi mungkin tidak terlalu paham apa sebenarnya yang terjadi pada masa itu. Oke, nah, kakak mau cerita, sekitar 2 minggu yang lalu, papanya Kak Tika, sorry ya Tika, nggak apa-apa ya, sekitar 2 minggu yang lalu papanya meninggal. Untuk yang kenal Kak Tika, dia kakak yang tinggal di Sekre. Nah, kakak ini masih di kampung karena papanya sekitar 2 minggu yang lalu meninggal. Nah, seandainya lah, ini cerita seandainya. Pada waktu itu, Kak Tika sekeluarga kan melihat bagaimana jasad papahnya dikuburkan. Seandainya 3 hari kemudian, papanya itu datang dalam wujud yang bisa dipegang, bisa disentuh, kemudian ngobrol dengan mereka, makan dengan mereka, dan bukan hanya sebentar tapi lama. Nah teman-teman, seandainya itu terjadi, apa yang terjadi di kampungnya Kak Tika? Ya pasti heboh, karena itu bukan cerita biasa, itu pasti menggoncangkan. Nah itulah yang terjadi pada Tuhan Yesus. Para murid menyaksikan jasadnya dikuburkan. 3 hari kemudian jasad itu tidak ada. Yesus datang lagi dalam wujud yang sama, makan bersama mereka, ngobrol, mengajar, dan ini tidak dalam waktu sebentar. Bukan hanya seminggu, bukan hanya 2 minggu, tapi 40 hari. Mari kita sama-sama baca 1 Korintus 15 yang tadi ayat 3 sampai 7. Kita baca ya, kakak akan baca untuk kita. Sebab itu yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu
ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Coba perhatikan, yang pertama kepada Kefas. Kefas itu Petrus, kepada muridnya. Kemudian ayat ke-6, lebih dari 500 saudara sekaligus. Kemudian juga ayat ke-7, kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi bisa kita lihat cerita ini, Yesus datang dalam wujud yang sama, dalam wujud yang mereka kenal, jadi bukan wujud yang berbeda. Ngobrol dengan mereka, makan bersama dengan mereka, dan dia menunjukkan dirinya bukan hanya kepada satu atau dua orang yang sama. Kalau sesuatu cerita hanya disampaikan kepada satu atau dua orang, kemudian mereka menyampaikan kepada orang lain, bisa saja itu sebuah konspirasi. Tapi ini lebih, bahkan dikatakan lebih dari 500 saudara sekaligus. Banyak. Oke. Nah, kemudian coba kita lihat lagi catatan Alkitab yang lain, Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 4. Coba buka Alkitabnya. Kisah 1 ayat 1 sampai 4. Kakak akan baca mulai ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan, berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara. Ayat yang keempat, saya uniknya ayat yang keempat ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, bla 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 bla. Ikuti cerita berikutnya. Tetapi coba perhatikan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, lalu ia mengajar mereka. Apa yang bisa kita lihat? Yesus makan bersama-sama dengan para murid dan mengajar, kembali mengajar. Nah, teman-teman, jadi apa itu cerita kebangkitan? Paskah, cerita kebangkitan tentang Tuhan Yesus yang sudah biasa kita dengarkan agar jangan bias, adalah kisah yang pertama, Yesus hidup lagi. Yang kedua, Yesus hadir lagi dia, menjumpai para murid. Yang ketiga, Yesus hadir bukan halusinasi, bukan imajinasi orang-orang karena terlalu kangen, terlalu rindu, akhirnya mereka punya halusinasi. Bukan seperti itu, karena berkali-kali dan tidak pada satu dua orang. Yang keempat, Yesus datang bukan dalam wujud hantu. Hantu itu tidak jejak ke tanah. Ini Yesus datang dalam wujud fisiknya yang bisa mereka kenali, makan bersama-sama dengan mereka, mereka ngobrol dengan dia, Yesus kembali mengajar mereka, itu tidak bisa dilakukan oleh hantu. Teman-teman, kenapa ini perlu dibahas? Yang kakak sangat pikirkan adalah kalian adalah masa depan gereja. Harus memiliki pondasi yang kuat tentang iman, tentang siapa Yesus. Yesus bangkit, artinya maut kalah. Kita tidak perlu menanggung akibat dosa lagi, karena Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus pernah berkata begini, "Hai maut, di mana sengatmu?" Jadi sengat maut itu adalah kematian. Yesus mengatakan tidak ada lagi sengat maut. Tidak ada lagi sengat maut. Sehingga dia bahwa dengan Yesus bangkit, maka maut itu kalah. Yang kedua, Yesus bangkit artinya ada hidup kekal. Kematian tidak lagi menakutkan. Kondisi corona saat ini yang terjadi banyak yang meninggal, banyak bahkan yang tiba-tiba meninggal, cuma demam cuma berapa hari tiba-tiba meninggal karena ada sakit penyerta, itu istilahnya. Tetapi itu menunjukkan bahwa kematian itu real. Tetapi Alkitab mencatat bahwa kematian itu bukan sekedar tidak bernafas,
bukan sekedar hilang semuanya, tidak ada lagi cerita tentang dia, tetapi Alkitab mencatat bahwa kematian adalah hukuman. Di balik kematian itu ada hukuman. Tetapi dengan Yesus yang bangkit, artinya ada hidup yang kekal. Kematian tidak menakutkan lagi. Coba buka Yohanes 11. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Kakak baca untuk kita Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Nats ini sangat penting. Kakak baca sekali lagi. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Secara fisik kita akan mati, adik-adikku, kita akan mati. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, Yesus menjanjikan ada sebuah hidup yang kekal karena dia sudah mengalahkan maut. Amin, amin. Nah, nats terakhir, coba lihat 1 Yohanes 1 di bagian belakang Alkitab. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Ini nats yang sangat indah. Kakak akan baca untuk kita. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Perhatikan dari ayat 1 sampai 4 berapa indera yang dituliskan. Coba lihat ya. Yang telah kami dengar. Oke. Yang telah kami lihat. Yang telah kami saksikan, kembali mata. Yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Siapa firman hidup, teman-teman? Yohanes 1 mengatakan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Gitu Yohanes 1. Nah, di sini katakan bahwa apa yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami, itu diulang lagi di ayat 4. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar. Nah, teman-teman, apa maksudnya? Yesus itu bukan dongeng. Kisah tentang dia adalah kisah yang real. Yesus itu bukan hantu. Kisah kebangkitannya juga bukan halusinasi. Yesus bangkit untuk menunjukkan bahwa dia sudah mengalahkan maut, mewakili kita semua. Yang terakhir, kakak akan baca dari buku favorit. Kakak akan baca begini ya. Ini judulnya Satu Tuhan. Penulisnya adalah Enki, dia sudah meninggal. Kakak akan baca apa pandangannya tentang kebangkitan. Dari perspektif manusia yang melihat Yesus, mungkin dia tampak seperti manusia biasa yang mati. Jadi untuk membuktikan kepada dunia bahwa kematian Yesus tidak sama dengan kematian lainnya, tetapi merupakan kematian yang membawa kehidupan bagi dunia. Dan untuk membuktikan bahwa dia hidup dan bahwa dia adalah Tuhan seperti yang dinyatakannya, Yesus pun bangkit dari kematian. Di satu sisi, ini adalah tanda bagi semua orang yang meragukan bahwa Yesus benar-benar memiliki otoritas supernatural dan layak didengarkan. Di sisi lain, ini adalah simbol bagi semua yang percaya kepadanya bahwa kematian telah dikalahkan. Yesus telah menaklukkannya bagi kita.
Demikian pembahasan kita tentang kebangkitan. Kalau teman-teman, adik-adik ingin membahas lebih lanjut tentang kebangkitan Tuhan Yesus, silahkan chat kakak, dan kakak akan bahas lebih lanjut tentang kebangkitan kalau teman-teman merasakan perlu. Tapi untuk berikutnya, silahkan usulkan topik-topik yang lain agar kita bahas. Kita sangat rindu walaupun kita terisolasi, kita jauh dari teman-teman, kita jauh dari pemimpin kelompok, kita jauh dari teman-teman satu kelompok kecil, tapi kita tetap bertumbuh. Karena kita masih bisa mengalahkan virus dengan teknologi. Kita tetap masih bisa menikmati firman walaupun jarak jauh. Terima kasih semua. Kita akan ketemu di topik berikutnya. Silakan tunggu video kakak. Bye-bye.